punya sistem kristal. Nah, bagaimana kemudian kita melihatnya mineral itu? Mineral itu atau secara batuan secara umum kita bisa lihat secara megaskopis, petrografi megaskopis, atau secara mikroskopis. Apa yang dilihat megaskopisnya? Yang megaskopisnya yang kita lihat dari mineral karena dalam batuan itu adalah sifat fisiknya, ya, dari warna, bentuk, kilap, belahan, rekahan dan lain-lain. Kemudian nanti ya kalau di yang geologi, teman-teman Anda di geologi, dia akan melihat sifat optiknya, sifat terhadap cahaya. Kemudian satu lagi adalah sifat kimianya. Nah, untuk geofisika, berapa sifat fisik itu seperti gravity, kemagnetan, resistivity itu akan Anda bisa kuantifikasi. Ya. Nah, kita akan lihat sekarang sifat-sifat fisik itu. Jadi, kalau kita mengidentifikasi mineral, sudah terlihat berubah PPT-nya? Sudah, Pak. Ya, tidak gampang memang. Ya, jadi kalau saya ini mungkin saya stop aja ininya ya. Ini belum keluar dia. Oke, sudah keluar. Ya, tidak gampang memang. Ya, jadi saya pun kadang-kadang untuk mengidentifikasi mineral secara mikroskopis gitu ya, ada keterbatasan, saya akan berusaha untuk membuat dia mineral itu dalam bentuk sayatan tipis, kemudian kita cek sifat optiknya. Kemudian kalau kita ingin yakin lagi, misalnya berapa persentase Mg atau Fe dalam olivin, kita bisa cek sifat kimianya melalui kimia mineral. Nah, meskipun identifikasi itu tidak gampang, ya, nggak gampang ya, tapi kita punya sifat-sifat fisik yang bisa kita pakai untuk mendeskripsi mineral atau menentukan mineral ini apa. Ya, karena sistem kristal itu punya strukturnya, ya, kemudian punya komposisi kimianya. Ya, jadi kadang-kadang kita tidak memerlukan alat yang mahal, gitu ya. Kita bisa gunakan kuku untuk mengecek kekerasan, kita bisa gunakan paku yang kita sehari kita pakai, ya, paku baja untuk ngecek kekerasan. Kita bisa lihat warnanya, ya. Kita bisa ukur, ya, densitasnya, ya, itu. Kekerasannya kita ukur. Misalnya kita punya dua benda, misalnya kalau Anda punya kayu dengan paku gitu kan, Anda tahu tuh, ya, kalau ada paku Anda pakai gores kayu bisa, tapi kalau kayu gores paku ya nggak bisa gitu kan. Jadi ada sifat-sifat fisik yang nanti sifatnya objektif. Dan densitas itu objektif tuh. Jadi kalau Anda punya paku dengan kayu ya pasti beda kekerasannya, objektif. Densitas Anda punya, oh ini nggak stabil. Masih terlihat ya? Masih, Pak. Ya, densitas Anda punya sekarung kapas dengan sekarung besi misalnya, pasti beda densitasnya ya. Kemudian ada juga sifat-sifat yang sifatnya subjektif. Misalnya warna. Ya, warna bisa sangat tergantung dari pengotornya. Jadi kuarsa Anda pernah lihat ada yang warnanya pink, ada yang warnanya violet, ada yang warnanya putih tidak berwarna gitu ya. Kemudian juga kilap juga sama. Kemudian ya itu umumnya lebih subjektif. Apalagi Anda tidak tahu warna misalnya, gitu ya, subjektif. Nah, oke, jadi itu yang kita bisa gunakan untuk melihat-lihat sifat. Nah, secara umum sudah kelihatan, sudah pindah, Udah, Sudah, Pak. Pak. ya. Sudah, Pak. Kalau kita lihat dari ikatannya, kita lihat dari ikatannya nih, ikatan kimianya. Jadi ikatan kimia itu ada ionik, ya. Misalnya antara natrium dengan klor itu ionik. Ada yang kovalen, misalnya antara di intan misalnya C itu ya. Kemudian ada yang metal. Kalau metal sudah tahu lah ikatan metal ya, di mana elektronnya yang bergerak ya. Kemudian ada ikatan van der Waals. Nah, kalau kita lihat dari kekuatan ikatannya, ikatan ionik itu sangat kuat ya. Ya. Kemudian kovalen lebih kuat lagi ya. Metalik bervariasi. Sedangkan yang lemah itu adalah ikatan van der Waals. Kenapa? Karena dia punya apa namanya, van der Waals itu adalah sifat positif negatif gitu ya, itu dia kemudian dia terpisah sehingga dia akan menghasilkan belahan biasanya. Secara mekanik ya, ikatan yang ionik kemudian dia keras sampai sedang, kemudian dia sampai tinggi, kemudian yang sering sekali yang kovalen itu dia keras, memang sangat keras ya,
tapi dia brittle, kemudian yang metalik, keras juga, tetapi kalau dia yang van der Waals dia lunak dan plastis. Secara elektrik, ya kita akan lihat nanti ada sifat yang konduktor, ada sifat yang isolator misalnya itu ya. Kemudian thermal dipanaskan ya tergantung dari ininya ya. Kemudian kelarutan tergantung kelarutan. Nah, dan contoh-contohnya itu ya, misalnya ionik itu adalah garam dapur, alit. Kemudian yang kovalen itu ada apa namanya? Ada grafit, ada intan ya. Kemudian yang metalik itu ada besi dan lain-lain. Kemudian yang van der Waals itu ada apa namanya? Sulfur dan lain-lain ya. Nah, kalau kita lihat misalnya menggunakan sifat listrik, ada ininya. Sifat termal, kita perlu panas. Sifat kelarutan, kita perlu. Itu adalah biasanya kita pakai kalau kita punya perlengkapannya. Padahal kalau kita ke lapangan, kita nggak mungkin bawa listrik misalnya. Kita nggak mungkin bawa alat pemanas yang termal untuk meleburkan. Kita nggak mungkin banyak bawa larutan begitu. Sehingga sifat apa yang kita lihat adalah sifat fisiknya. Mudah-mudahan jelas. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Apa saja yang kita lihat sifat fisiknya? Jadi, sifat fisik kita bisa lihat sifat mineral terhadap sinar. Kemudian bentuk kristal atau perawakannya. Kemudian kekerasannya, kelenturannya. Kemudian belahannya atau partingnya. Kemudian rekahannya, densitas, kemagnetan, dan daya entrik. 3 yang terakhir ini, seperti yang pernah saya katakan ya, densitas, kemagnetan, daya hantar listrik, Anda akan pakai sebagai metode geofisika. Tapi ya sebelum itu Anda harus tahu sifat mineral terhadap sinar, perawakannya, kekerasannya, kelenturan, belahan, dan lain-lain. Nah, itu yang kita akan coba berikan ke Anda sekarang. Oke? Nah, kita lihat sifat mineral terhadap sinar. Jadi, ada yang tahu mineral itu benar gelombang elektromagnetik? Gelombang lah begitu? Betul? Sinar itu? Cahaya? Halo? Sinar? Iya, Pak. Betul ya? Jadi sinar itu bisa dibelokkan, betul? Betul, Pak. Bisa dipantulkan, betul? Bisa Bisa, Pak. didispersikan, bisa diabsorpsi, betul? Nah, Betul, oke, Pak. itulah gara-gara sinar atau gara-gara cahaya itu akan punya warna, betul nggak? Oke, sekarang kalau tidak ada sinar, apa warnanya? Apa yang ketampak? Kalau ruangan Anda, misalnya Anda matikan lampunya, nggak ada mataharinya. Nah, Gelap, Gelap, Pak. Pak. ya, gelap. Ya, oke. Nah, kita lihat terhadap sinar. Jadi, secara ketembusan cahaya, atau sinar, cahaya begitu ya, kita punya 2 istilah, 3 sebenarnya, tapi yang ekstrimnya 2, ada mineral yang transparan, yang tembus cahaya, ada mineral yang tidak tembus cahaya, opak. Sepakat ya? Ya. Jadi kalau dia tembus cahaya, dia akan transparan kita sebut. Kalau dia tembus cahaya, kita sebut sebagai opak. Nah, opak itu biasanya adalah mineral biji, logam, biasanya. Jelas ya? Oke? Oke. Iya, Pak. Nah, di antara itu ada yang disebut sebagai mineral translucent. Nah, translucent itu kadang-kadang mineral yang transparan, kalau dia tebal, di belakangnya banyak di batuan gitu, kesannya translucent gitu. Dia apa namanya diambil cahayanya sehingga tidak meneruskan gitu. Jadi secara umum dikatakan bahwa mineral transparan dengan mineral opak. Mudah-mudahan paham. Ya. Oke. Nah, Mas Hendra ingat ya bahwa sinar itu punya absorpsi, punya panjang gelombang, ya, bisa ditransmisikan sehingga nanti Anda bisa juga warna ya, warna pelangi dan lain-lain. Anda ingatlah ada inframerah, ada ultraviolet. Nah, ternyata warna itu sangat atau warna dalam mineral itu sangat tergantung dari adanya pengotor dari ion transisi. Sudah kelihatan gambarnya?
Sudah, Pak. Oke, Pak, jadi kelihatan. kalau Anda punya misalnya korondom yang rumus kimianya kelihatan saya lingkari, Kelihatan, Pak. oke. Pak. Kelihatan, Pak. Chrome-nya, nih Chrome-nya kan nggak ada di Al2O3 tuh, ya. Dia akan kita sebut sebagai ruby yang warnanya merah. Betul? Ruby warnanya merah, Betul, Pak. ya. Kemudian kalau kita lihat yang lain misalnya, Anda punya beryl, rumus kimianya ini. Kalau dia mengandung krom, dia berwarna hijau, ya, itu yang kita sebut sebagai emerald. Pernah dengar? Iya, Ya. Pak. Tapi kalau sekarang berilnya mengandung mangan, ya, ya, mangannya ada sebagai pengotor, dia akan tidak hijau lagi tetapi pink. Itu kita sebut sebagai morganit. Jelas ya? Itu mengapa warna dikatakan subjektif. Karena tergantung pengotornya. Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Yang berikutnya, warna juga sangat tergantung dari apakah ada ion yang charging. Dia berubah. Ya. Misalnya, Anda punya korondom yang ada Fe2 plus-nya, kemudian charging mungkin karena dipanaskan atau apa lain, jadi ada Ti-nya 4 plus. Nah, korondom itu, ya, yang Al2O3, dia akan menjadi berwarna biru. Itulah kita sebut sebagai safir, batu safir. Betul? Safir biru? Betul. Ya. Jadi warna itu sangat tergantung dari adanya ion pengotor. Biasanya ion transisi, biasanya logam, unsur logam. Atau karena dia charging. Charging itu bisa apa? Bisa dipanaskan, ya, bisa ditambahkan elektrik dan lain-lain. Itu mengapa kalau Anda punya mineral atau Anda lihat mineral tiba-tiba dipanaskan, dia simpan di air panas, dia berubah warna begitu. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Jelas Pak. ya? Ada Iya. yang pernah punya batu bacan? Batu bacan? Ada nggak, Andrew? Warnanya apa Kenapa? batu bacan? Atau di mana asalnya batu bacan itu? Bacan, Pak. Hah? Bacan. Di bacan itu apa? Pulau atau apa? Pulau, Pak. Pulau. Warnanya Pulau apa? Bacan. Batu bacan biasanya? Biru, biru kehijauan. Sudah mulai ada yang biru bilang ada hijau. Mana yang benar? Biru atau hijau? Hijau terus, Pak. Hijau terus. Hah? Bervariasi, Pak. Sudah ada variasi. Ada yang bilang biru, berubah jadi hijau. Kadang oh batunya hidup Pak, gitu loh. Disimpan di almari, dikeluarin lagi kena panas, sinar matahari jadi biru atau jadi hijau sebaliknya begitu. Ada bilang hidup. Nah itu adalah karena dia adanya ion pengotor. Ada Cu di situ. Cu-nya bisa charging, ya sehingga bisa berubah warna. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Mungkin namanya turquoise tuh, Cu, ya, light blue ininya. Jelas? Nah, kalau kita lihat, sebentar. Oke, kalau kita lihat sekarang, ya, saya ulangi lagi definisinya. Jadi, Anda lihat sekarang fluor. Apa saja warnanya? Fluorid. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Apa warnanya? Hijau ke Hijau. Kemudian Hijau, Pak. kuning. Kuning, Pak. kuning. Kemudian Ungu, Pak. Ada ungu. Ya, padahal sama. CaF2. Kenapa? Karena ada pengotor. Gitu. Jelas ya? Nah, jadi warna jadi adalah karena dia adanya absorpsi atau refraksi sinar pada panjang gelombang tertentu. Jadi kalau Anda yang wanita misalnya Anda beli pakaian malam dengan yang Anda pakai siang kok beda warnanya. Nah, mungkin karena lampunya berbeda tuh. Ya. Jadi mungkin baiknya siang aja beli pakaian ya, mau terserah Anda gitu ya.
Jangan sampai Anda salah warnanya. Meskipun tidak banyak ya, nggak mungkin tiba-tiba merah jadi biru gitu, nggak mungkin gitu ya. Tapi kalau Anda ganti lampunya, bisa ya berubah warna baju Anda. Betul? Itu? Betul? Betul, Pak. Betul ya? Yang suka main ke diskotik mungkin Anda warna-warni kulit Anda atau baju Anda ya. Oke, jadi itu warna disebabkan oleh adanya absorpsi atau difraksi sinar pada ultraviolet. Nah, hal yang menghasilkan warna tadi sudah dikatakan kehadiran dari atom asing itu yang bukan penyusun mineral itu. Tadi sudah ada sebut Al2O3 korundum, dia ada kromnya 3+, dia menjadi merah. Itu yang disebut sebagai batu gemstone-nya adalah disebut sebagai ruby. Ya. Bisa juga harusnya atomnya ada, tetapi dia hilang karena dipanaskan dan lain-lain, vakensi, ya. Itu juga bisa menjual warna. Mudah-mudahan kebayang ya, itu mengapa sekali lagi bahwa warna adalah sifatnya subjektif. Jadi satu warna belum tentu ciri dari warna itu, belum tentu saya katakan, tapi bisa juga ada. Nah, sifat di mana warnanya berubah karena ada gelombang sinar yang bergetar pada bidang kristalnya, pada bidang tertentu, sehingga warnanya berubah, itu disebut sebagai pleochroism atau pleochroic. Contohnya, nah, Anda lihat ini, sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Yang ini warnanya apa? Agak kekuningan. Kuning. Kalau ini? Coklat, Pak. Agak coklat. Nah, berubah warna padahal sama tuh. Kenapa? Karena kita menggunakannya, kita menggunakan ada namanya filter di situ sehingga berubah warna dia. Kenapa filter itu yang kemudian ya pada gelombang tertentu diatur ya. Dan ini biasanya kita akan sering lihat kalau kita menggunakan mikroskop ya. Coba saya perlihatkan ya. Nah, ini mikroskopnya. Sayangnya Anda TG nggak akan dapat nih. Ya. Oke, kita lihat ya, lihat belahannya ya, lihat yang garis sejajar ini. Ini warnanya apa? Biru tua, Pak. Biru, Pak. Biru tua, boleh. Ini warnanya berikutnya apa? Masih biru tua atau biru? Agak keunguan, Pak. Ungu muda. Agak keunguan. Ini warnanya apa? Mulai ini nih, mulai terang gitu ungunya. Kemudian ini sampai dia biru lagi. Lihat? Kenapa? Karena ini meja mikroskopnya diputar. Cahaya yang masuk ini dia akan dipilih bidang getarnya sehingga inilah kemudian ya, ini yang disebut sebagai pleochroism. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jelas, Pak. Ya, kita lihat lagi. Ah, kelihatan. Lihat posisi ininya. Ini warnanya apa? Biru, Oke. Pak. Ini warnanya apa? Ya, oke. Ini perhatikan sana dengan sana kan beda posisi kristalnya. Kalau cahaya yang terpolarisir itu cahaya yang sudah dipilih bidang getarnya, Anda bisa atur-atur dengan dia kemudian tembus ke mineral transparan. Sudah, yang sumbu kristalnya Anda masih ingat ya, 3 sumbu, apakah dia sama panjang, apakah dia saling tegak lurus, akan memberikan efek yang berbeda, ya. Absorpsi yang berbeda, sehingga warnanya bisa berbeda pada kondisi atau pada posisi tertentu. Jelas? Itu disebut sebagai pleochroism. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi warna sudah mulai tuh. Kenapa dia subjektif dan lain-lain nantinya. Oke, sebentar. Oke, berikutnya. Ya, nah kalau Anda lihat, ada mineral yang warnanya itu adalah warna mineral itu sebenarnya. Disebut sebagai bersifat idiokromatik.
Kromatik itu artinya dia warna. Contohnya apa? Contohnya adalah azurit. Itu warnanya biru selalu. Ya, ada CU-nya nih. Sinabar itu selalu merah. Malakit itu selalu hijau. Ya, ada yang tahu kalau tim azuri atau neazuri? Kalau Anda penggemar tim azuri apa? Pernah dengar? Yang suka main bola? Italia, warna bajunya Biru, Pak. biru. Mungkin gara-gara diganti jadi putih, jadi sering kalah Italia. Kalau Nerazzurri, Nerazzurri apa? Klub apa? Inter Milan nggak? Hah? Wah, ini banyak nggak penggemar bola nih. Ya, nggak apa-apa. Ya, itu disebut sebagai warna ideokromatik. Jadi dia warna. Kemudian berikutnya adalah warna yang alokromatik. Nah, warna alokromatik ini yang dia punya warna berbeda. Kenapa? Karena tadi ada pengotornya. Sehingga Anda juga bisa punya kuarsa yang warnanya merah muda karena ada Fe-nya. Anda punya amazonit misalnya, ortoklas yang beda-beda warnanya gitu. Ya, itu disebut sebagai alokromatik. Sudah? Nah, berikutnya ada warna palsu, sifat warna yang palsu. Nih. Ya, dia bisa berbeda warna. Kenapa? Karena permainan cahaya. Contohnya adalah opal gitu ya, warna-warni itu, kemudian labradorit. Nanti kita akan lihat contohnya. Jadi, Anda akan kenal ada ideokromatik, ada alokromatik, ada pseudokromatik. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lihat sekarang. Lihat, sulfur. Warnanya apa? Kuning, Pak. Kuning, Pak. Itu Kuning, Pak. kuning, itu sulfur itu pasti kuning. Itu ideokromatik. Tapi kuning tidak selalu sulfur. Hati-hati, jangan dibalik. Jelas? Jelas, Pak. Oke, lihat turmalin. Warnanya apa? Ada ungu. Ungu saja? Ada pink, Pak. Ada pink. Ada pink Pink, saja? merah, keunguan. Pink saja? Ah, Biru lah. ada warna hijau? Ah, itu disebut Ada, sebagai Pak. warna alokromatik. Contohnya turmalin. Sudah? Oke, yang berikutnya sekarang. Oke, lihat warnanya apa? Macam-macam nih. Ya, ini warna pseudokromatik. Nah, saya akan berikan contohnya. Mudah-mudahan bisa YouTube-nya nih. Mudah-mudahan bisa nih. Karena takut aksesnya ini. Oke, tunggu. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. saya perbesar. Oke, warnanya apa? Pak. Gelap ya Biru kelihatan ya? kehitaman. Biru, Pak. Ada hitam, ada biru, ada kuning. Nah, sekarang saya dekatkan kamera saya tuh, saya foto videonya. Sudah? Berubah nggak warnanya? Ini cahayanya makin banyak dia. Biru, Bapak. Berubah kan? Ya, yang gelap Iya, tuh Pak. mulai jadi Iya, ada Pak. birunya, ada jadi putih kekuningan gitu kan? Sudah? Ya, Iya. Iya, Pak. inilah disebut sebagai sifat dari warna pseudokromatik.
Karena dia permainan cahaya nih, cahaya yang masuk di lebih banyak nih, sehingga itu kelihatannya. Dari putih nanti lama-lama. Jelas? Ini salah satu sifat dari mineral labradorit, jenis plagioklas. Ya, ada di YouTube saya. Oke, jelas? Ada pertanyaan? Jelas? Nah, ini gambarnya. Kelihatan Jelas, sudah? Pak. Ya, kalau ini foto ya nggak kelihatan bisa berubah-ubah kan? Kalau tadi kan pakai kamera tuh, ditangkap sama kamera. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Oke, itu disebut sebagai labradorescent, dia pseudokromatik. Oke, mudah-mudahan jelas. Ya, oke. Nah, lihat sekarang. Ini warna apa? Saya lingkari. Hijau, Pak. Hijau. Oke. Berikutnya saya lingkari kuning. Ini warna apa? Biru. Hijau. Hijau muda, Pak. Nah, Hijau sudah muda, mulai Pak. subjektif. Apalagi Anda nggak tahu warna. Ini warna apa? Biru. Biru. Kanan. Tuh, sudah mulai tuh. Ya, nanti kalau saat Anda dikasih mineral, nah kasihlah warna. Ya, jangan bilang misalnya hijau pohon pisang atau daun pisang yang tua gitu. Hijau Tosca, misalnya, waduh bingung tuh saya. Ya, atau misalnya Anda bilang putih atau hitam, belang-belang zebra begitu. Jelas? Ya, misalnya nih kamu katakan nih ya yang ini nih kamu katakan hijau mungkin ya, eh, pitik-pitik kuning atau pitik-pitik coklat gitu. Jelas? Jadi warna yang standar lah gitu. Ya, atau misalnya jangan bilang putih, tutul-tutul hitam kayak macan tutul gitu misalnya. Oke, mudah-mudahan jelas. Oke, lanjut lagi. Oke, ini yang lain tadi ya. Yang tadi yang saya katakan opal itu bisa bersifat pseudokromatik. Kemudian fluorid itu dia alokromatik karena lebih dari satu warnanya. Ya, sulfur itu adalah idiokromatik. Ya, itu dia idiokromatik. Sudah kelihatan? Azurit warnanya biru. Halo? Sudah kelihatan ya? Jadi azurit. Ya, azurit itu. Kemudian kadang-kadang ada disebut sebagai kuarsa susu atau milky quartz. Kenapa? Karena dia tidak ada yang diabsorpsi ya, dari warna itu sehingga nah kayak begitu dia. Kesannya translucent. Ya. Oke, itu warna ya. Nah, ini dia kalau Anda misalnya pernah punya kaca yang kegores begitu ya. Dia pernah jadi warnanya tidak berwarna lagi tapi ada warna-warni yang keluar. Pernah? Kaca Anda misalnya kegores oleh pisau begitu ya, muncul warna-warni. Karena apa? Sinar yang putih didispersikan kan oleh kaca itu. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke, ya jadi itu warna. Nah ini dia bisa dipantulkan, bisa dibiaskan, bisa ditransmisikan, bisa diabsorpsi dan lain-lain. Jadi cahaya itu ya bisa dipantulkan, bisa direfleksikan, bisa diemisikan, bisa ditransmisikan dan lain. Sehingga nanti Anda karena dia gelombang ya gelombang, jadi Anda pakai yang lain ya, tapi kita pakai warna. Nah, ini yang tadi. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau kemudian sinar itu kena dari permukaan dari mineral itu, terutama permukaan yang surface yang rata begitu ya, akan muncullah kilap. Jadi kilap itu adalah kenampakan permukaan mineral karena ada sinar yang dipantulkan. Udah bayang ya? Nanti secara umum kita bisa pisahkan ada kilap logam, ada kilap non-logam. Sudah? Yang logam Anda pasti tahu. Yang non-logam, yang logam itu biasanya adalah mineral opak biasanya ada unsur logamnya. Ya opak dalam
dalam secara transparasinya. Sedangkan yang non logam itu biasanya kita pakai tuh karena tembus cahaya, dipakai pada sayatan tipis. Yang jenis-jenis logamnya ada kilap kaca, ada kilap sutra, ada kilap mutiara, ada kilap lemak, ada kilap tanah, ada kilap intan, ya. Itu kadang-kadang memang susah dibedakan. Ya, contohnya misalnya ini kilap, ya, galena itu punya kilap metal, betul? Kilap logam ya. Oke, nah ini sekarang, nah ini yang kilap kaca yang saya lingkari sekarang. Ini kilap kaca nih ya, bisa? Ini kilap sutra yang bawah nih. Nah, Anda lihat sutra. Kemudian ini kilap resin dengan kilap lemak. Nah, kadang-kadang susah dibedakan begitu. Tapi dicoba. Nanti ada kilap tanah, ya, kilap dul dan lain-lain. Nah, nanti banyak sekali mineral-mineral terama yang seribuan itu adalah kilapnya kilap kaca. Jadi kenampakan permukaan karena adanya sinar pantul. Itu adalah kilap. Oke, ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke Jelas, ya. Pak. Oke. Oke, nah ini contohnya. Ada kilap, mungkin kilap apa nih? Sutra gitu ya. Ada kilap resin dan lain-lain. Ya, Anda harus coba lihat masing-masing nanti ya. Nah, kemudian yang lain juga masih berkaitan warna, tapi sekarang adalah warna bubuknya. Jadi kalau mineral itu digoreskan ke porselin, dia akan mengeluarkan bubuk misalnya. Nah, warna bubuknya apa? Itu yang disebut dengan gores atau streak. Atau di UGM biasanya cerat ya, Pak Ervin ya. Pak Ervin, Bu Absa? Pak. Kalau di ini Unpati dikasih apa? Gores Cerat, atau cerat, cerat? Pak. Cerat, Cerat. Pak. Cerat Iya. ya. Nah, itu silakan. Jadi apa? Itu adalah bubuknya, warna bubuknya. Ya, jadi warna bubuk dari warna sebenarnya, tapi bubuknya. Gimana digoreskan ke porselin biasanya. Ya. Nah, biasanya warna gores ini itu akan lebih konsisten dibandingkan dengan warna. Ya sama-sama tidak konsisten, tapi lebih konsistennya kalau dia ini dari apa namanya gores. Ya, kita lihat sekarang. Oke, kita lihat. Oke, ini warnanya apa nih? Ah, jangan kuning lah, ya, yang merah. Ini warnanya Kuning cerah, Pak. kuning Kuning. cerah. Oke. Nah, terus ini warnanya sama dengan ini kan? Betul nggak? Iya, Pak. Oke, sekarang yang ekstrem saya lihat, saya perlihatkan ke Anda. Ini warnanya apa? Atau eh, ini warnanya apa? Hitam kehijauan, Pak. Hijau. Betul hitam bukannya kekuningan. Kuningan. Oke, Kalau yang kuningan, Pak. ini warnanya ceratnya Hijau. hijau. Sudah mulai Hijau beda ya? pula, Pak. Hijau. Ya, kelihatan beda ya? Ini juga misalnya yang bawah. Ini warnanya kuning? Kuning? Oh, ini yang kuning nih. Beda nggak? Coklatan, ini warnanya kuning. Ya, Putih silver. iya, bukan putih lah. Pas ada warna putihnya tuh kalau dasarnya itu di porselinnya. Jadi itulah disebut sebagai cerat atau gores. Streak ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Kenapa batuannya warnanya lain? Kalau digoreskan itu dia cenderung membentuk warna yang lain, Pak. ya salah satu memang sifat mineral itu ya bubuknya yang dilihat ya. Oh iya, baik, Bubuknya Pak. di mineral ya, bubuknya yang dilihat ya. Jadi itu dikatakan bahwa warna yang dilihat ya. Jadi mungkin karena jumlahnya sedikit gitu ya kalau Anda perhatikan ini ya. Tuh ya.
Jadi itu ya cenderungannya. Dia lebih konsisten tuh. Ya. Terus gimana kalau dia nggak bisa digores? Ya, ya ini ya, eh, dia akan kita hancurkan, jadikan bubuk. Prinsipnya adalah warna bubuknya. Ya salah satunya yang karena mungkin dia karena sedikit jumlahnya ya sedikit, kalau dia kan tebal begitu ya mineralnya, mungkin itu pengaruhnya. Absorpsinya. Jadi pada saat dia halus begitu ya, cahayanya akan yang absorpsinya akan juga kelihatan. Nah, itu yang warna sebenarnya. Sehingga itu mengapa strike ini ya itu adalah sangat konsisten, bukan lebih konsisten dibandingkan dengan warna. Dan ini teknik yang sering sayangnya ya untuk menggoreskan atau memang dibubukkan begitu, dihancurkan begitu. Mudah-mudahan jelas. Halo? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Pak. Ya. Tadi. Apa? Gimana? Jelas, Gimana? Pak. Ada pertanyaan? Tadi ada Pak. Ada gimana? Mungkin Jelas. ada yang tanya, silakan. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas Pak, tidak ada Pak. Oke. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, yang lain adalah fluoresen. Nah, kalau ini juga warna sebenarnya, tetapi dia warna yang muncul pada saat dia kena sinar ultraviolet. Jadi mirip lah kalau Anda misalnya Anda ingin suka belanja gitu kan, Anda dicek kan duitnya asli atau palsu. Pakai ada entah senter atau lampu yang warnanya violet. Pernah nggak? Atau nyetor uang ke bank gitu ya, bukan ke ATM nih, ke bank gitu kan suka disinari dengan sinar ultraviolet, betul nggak? Betul, Pak. Halo, betul? Ya, betul, Belanja Pak. pernah gitu? Anda pernah kemudian dicek uang Anda palsu atau tidak? Dikasih sinar ultraviolet? Ya, nah itu disebut fluoresen. Jadi kalau mineral, nih Anda lihat nih, tuh mineral ya, misalnya fluorid gitu ya, ini warna aslinya nih, yang ini warna aslinya, ini warna fluoresennya. Ini kalsit, ini warna fluoresennya. Ya, skapulit, kuning jadinya. Ya, itu warna fluoresen. Itu warna-warni. Udah kelihatan? Iya, Pak. Tuh, Iya, warna-warni kayak gitu. Ya, tuh warna-warni. Nah, kalau Anda ingin lihat langsung di alam gitu ya, ya, Pak Ervin punya sampel ini, Pak Ervin? Sampel Sampel kalsit? asid ada Pak. Nanti pinjemin mahasiswa ke kalsit, kemudian suruh ke bank aja, BNI, dicek pakai ultraviolet. Benar nggak beda warnanya? Iya Pak. Iseng sama mbaknya, pura-pura, Pak, saya mau nyetor uang nih, coba dicek dulu kalsit saya benar nggak berubah warna. Mau? Berani mahasiswa gitu sama mbak tellernya gitu? Ya, itu warna fluoresen. Ya, tetapi kita nggak akan gunakan warna fluoresen ini. Anda bayangkan kalau Anda kena sinar ultraviolet terus kan? Kalau sedikit sih nggak ada masalah kan? Anda berjemur kan mencari sinar ultraviolet tuh pagi-pagi. Tapi kalau udah sore siang itu tengah terik itu Anda pasti ngindar kan? Jelas? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sehingga kita Iya, nggak Pak. pakai sinar ultraviolet ini, fluoresen ini sebagai identifikasi. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Oke, nah yang lain adalah disebut sebagai indeks refraksi. Kan tadi sinar, kemudian masuk ke mineral, kemudian dia dibiaskan kan. Nah, pembiasan mineral itu ternyata khas untuk tiap mineral. Sehingga kita bisa tentukan. Ya, caranya itu biasanya Anda kasih mineralnya, dilihat di bawah mikroskop ya, kemudian dikasih tetes cairan yang sudah diketahui indeks refraksinya.
Kemudian udah cek ya, ada naik turunkan dia apakah kemudian batasnya apakah dia tetap atau ini kalau dia naik turunkan tetap, nah itu indeks refraksinya. Tapi kita perlu cairan atau apa cairan lah begitu yang sudah tahu indeks refraksi. Ya kita nggak akan pakai itu. Nah, salah satu refraksi itu, oke, sudah lihat? Sudah, Pak. Ya, Nah, Pak. lihat tuh batang dari bunga itu di bawah kalsit itu berapa jadi batangnya? 2, Pak. Oke, Jadi 2. 2, Pak. Jadi nanti kalau Anda punya pacar gitu, ingin pacar Anda 2 di hadapan Anda, pakailah kacamata dari kalsit dalam posisi yang bagus gitu ya. 2, begitu Anda buka lagi, 1 ternyata. Kenapa? Ternyata kalsit itu punya refraksi ganda atau double refraksi yang sangat kuat. Ya, karena dia punya indeks pembiasan yang berbeda, besar sekali bedanya begitu. 2 indeks pembiasan yang berbeda sekali. Itu adalah karakter dari kalsit. Semua mineral punya indeks bias. Punya double refraksi, tetapi untuk kalsit dia sangat kuat. Itu mengapa dia muncul batang itu. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, itu double refraksi. Ya, untuk kalsit nih paling kuat ya di antara mineral. Itu karakter kalsit tuh. Ya. Nah, dari sifat dari ininya terhadap sinar itu, terutama yang dilihat menggunakan diatur cahayanya, ya, double refraksi ya dan lain-lain. Karena apa? Double refraksi itu akan membuat sinar dengan berbagai macam bidang getar itu bisa diarahkan bidang getar apa yang Anda ingin lihat. Masih ingat gelombang? Ada 2? Masih, Pak. Ya, ada yang longitudinal, ada arah rambatnya ya. Nah, dengan ini arah getar dari gelombang itu kita bisa ubah atau kita bisa dapatkan satu saja kita pilih. Sehingga itulah nanti yang kita sebut sebagai mikroskop polarisasi. Yang saya tunjukkan tadi nih. Ya, kalau ke depan gitu ya. Oke. Depan yang dipakai untuk lihat pleukroid itu. Kelihatan? Sudah? Sekarang? Iya, Pak. Sudah, Pak. Inilah mikroskop polarisasi. Unpati punya ya Pak Arvin ya? Iya, Halo, Pak. Pak Arvin? Iya, Pak, kita Anda punya, boleh Pak. lihat tuh. Anda boleh lihat nanti tuh. Meskipun Anda nggak dipakai praktikum oleh Anda boleh lihat. Ya, benar tidak? Ya, begitu ya. Merek Olympus, Pak. Merek Olympus gitu. Ya, jadi itu mikroskop polarisasi namanya. Ya, karena cahaya lampu ini dia dipilih satu bidang getar. Nah, salah satu yang dipakai adalah itu bisa menggunakan kalsit tadi. Meskipun ada yang ada polarisator yang lain dipakainya. Ya, dulu Pak Nicole dia menciptakan alat yang bisa ya membuat cahaya dari banyak bidang getar itu menjadi satu. Ini mahal nih. Jadi satu begini harganya satu Avanza mungkin. Olympus Iya, tahu Pak. harganya berapa? Yang Innova itu. Satu Innova. Oke. Nah, nanti Anda lihat tuh di ruangan Pak Ervin mungkin ada satu Innova parkir tuh. Ya. Tuh. Bayangkan kalau ada 12 Innova kan penuh sesak ya di ruangannya Pak Ervin. Nah, itu Anda bisa pakai untuk melihat sifat optik dari mineral. Sekali lagi, sayangnya Anda TG tidak akan melakukan itu. Karena itu untuk geologi. Ya, saya langsung ya, lihat ya. Jelas? Ya? Jelas, Pak. Oke, sudah kelihatan sekarang PPT-nya? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. nah, ini contohnya. Jadi kita bisa lihat ya dari itu. Jadi dari situ juga kita bisa lihat nanti ada mineral yang transparan, ada mineral yang opak kan? Opak itu pasti gelap. Sudah? Ini warna sebenarnya dari mineral itu. Kalau kemudian setting alatnya kita ini ya akan bisa melihat. Nah, ini contohnya kira-kira begini. Lihat warna. Ya. Oke, nih. Ya.
kemudian kalau diputar-putar nih biotit bisa berubah warna. Ini namanya sifat pleukroik ya. Nah, kita coba lihat ya. Yang gimana sih namanya Pak? Itu kan ini kan foto nggak bisa ini ya, nggak bisa diputar-putar ya. Nah, kita coba lihat ya. Sama, melihatnya juga di YouTube saya, gitu ya. Oke, oke, tunggu ya. Saya tunjukkan ke Anda biar meskipun Anda tidak dapat, tapi Anda paling tidak ini. Nanti Anda, oke, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Oke, sebentar. Oke, sekarang di video nih. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya? Kelihatan, Pak. Sudah ya? Warnanya apa? Enggak, jangan yang itu lihatnya. Kalau lihatnya yang ini aja nih, ini, yang selingkari. Dah? Tuh, Coklat. itu kan lingkar nih. Coklatnya yang ini nih, yang ini nih. Ya, yang ini nih. Ya, sudah lihat? Lihat ya. Saya putar videonya. Nah, suaranya tuh. Lihat coklatnya. Ah, coklat sama nggak coklatnya? Sanopex. Beda-beda, Pak. Sama? Wah, jangan lihat yang lain. Ini coklat yang ini saja. Sudah? Saya putar lagi. Tidak, Pak. Masih coklat tapi terang dengan gelap kan? Iya, Pak. Sudah? Kelihatan coklatnya lagi? Kelihatan? Berubah lagi. Itu karena dia diputar oleh. Jadi arah getar sinarnya tetap, tapi sumbu kristalnya berbeda-beda. Yang ia kena arah getar itu. Sehingga itulah disebut sebagai pleukroik karakter dari biotit di sifat optik. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Kalau tadi kan foto nggak bisa putar-putar kan, ini putar. Nah, kalau kita kemudian alatnya kita tambahkan dengan pengamatan yang beda, pengamatan namanya Nicole bersilang. Oke, ya lihat, berubah lagi coklat ya, betul? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, sekarang kita coba dia coklat lagi, coklat terang lagi. Oke, nah sekarang dia diarahkan agar dua polarisator dipakai. Lihat, warnanya beda kan? Warna-warni sekarang. Ya, ini bukan Iya, warna Pak. sebenarnya, tetapi warna interferensi. Jadi kalau Anda punya cahaya, ya kemudian Anda belokkan, kemudian dia balikan lagi, dia saling berinterferensi, bisa saling menguatkan, bisa saling. Sehingga nanti Anda pada saat tertentu dia pernah tidak ada cahaya, gelap namanya. Itu namanya pemadaman, sifat pemadaman. Jelas? Iya, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas ya? Ini adalah sifat optik dari biotit. Tentunya Anda ingin tahu, Pak, sifat fisiknya bagaimana? Oke, kita lihat sifat fisiknya ya. Oke, saya tutup. Ya, sifat fisiknya saya buka sekarang. Coba. Oke, cari dulu.
Ditunggu. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Itu Pak. Warnanya coklat nggak? Jangan yang di belakangnya, yang depannya. Coklat? Hitam, betul. Hitam, Pak. Iya, itu adalah sekarang sifat optik, sifat fisiknya dan cahaya. Kemudian kilapnya kilap kaca. Setuju? Kemudian Iya, dia Pak. berlembar seperti buku. Bilah-bilah buku itu. Itu adalah sifat fisik dari biotit. Nah, sifat fisik inilah yang nanti Anda lakukan selama praktikum. Ya, sekali lagi, kalau Anda ingin lihat sifat optiknya, minta nanti saya sama Pak Ervin, lihat di bawah mikroskop polarisasi. Itu tadi yang seperti itu. Atau kalau Anda ingin lihat, Anda boleh masuk YouTube saya, Anda lihat sifat apa yang dilihat. Jelas? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. lanjut lagi. Ya. Oke, sudah terlihat? Sudah, Ya. Pak. Nah, kalau Anda lihat nih, ini ada mineral zirkon nih yang mengandung radioaktif, kemudian burn. Ya, lama-lama kalau dia terus dia meluruh zirkonnya, ada uraniumnya, ada thorium, ada ininya radioaktifnya, dia akan menjadi coklat. Maaf, coklatnya akan berubah menjadi hitam. Sifat apa namanya? Mineral yang punya kandungan radioaktif. Contohnya di biotit ini. Masih ingat kuliah sebelumnya? Coba buka kuliah sebelumnya. Ini Anda sudah dikasih linknya, dikasih download, ya. Tidak pernah dipelajari kayaknya nih. Sifat apa? Dia akan membentuk disebut sebagai pseudomorfisme. Ya, bentuknya sama, tapi warnanya sudah coklat lagi sudah, tapi sudah hitam mungkin nanti, seperti orang kena kemoterapi gitu. Sifat apa ya? Mineral yang punya radioaktif gitu. Sifat apa? Ada PPT-nya? Sudah ada download kah PPT-nya? Iya, mineral yang ada radioaktivitasnya. Sehingga meluruh dia radioaktif. Sifat apa namanya mineral yang punya kayak gitu? Dapat memancarkan radiasi, Pak. Iya, betul. Sifat apa namanya? Kamu lihat coba kuliahnya di minggu kedua, halaman terakhir, menjelang terakhir. Sifat apa? Ini nggak pernah dipelajari nih. Hanya kuliah aja Anda, ikut-ikut gitu. Kan tujuannya saya untuk mengupload ya Anda bisa belajar. Sifat apa? Coba lihat. Sifat apa? Halo? Kestabilan Pak.
Kok ketidakstabilan gimana? Isomorfis ya, Pak. Isomorfisme itu bentuk yang sama. Komposisi komposisi berbeda, bentuknya sama, bentuk yang sama. Polimorfisme, ya, bentuknya ya beda, komposisi kimianya sama. Kalau sekarang mineral punya komposisi radioaktif, namanya apa? Bersifat apa? Apa? Nggak pernah dipelajari nih. Coba lihat. Metamik. Metamik mineral. Betul nggak gambarnya kayak gini juga? Betul? Siapa yang jawab metamik mineral? Siapa yang jawab? Saya, Pak. Siapa? Rehan, Satu. Pak. Siapa? Siapa? Rehan Flaubert Siburian, Pak. Iya ya. Rean ya. Ada kan? Iya, Pak. Ada di PPT-nya nggak? Rean? Ada, Pak. Ada. Gimana? Itu kuliahnya nggak pernah Di halaman diulang-ulang. 70, Pak. Iya, di PPT-nya. Ya, tolong ya. Di ini. Jangan hanya kuliah saja. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, ini yang tadi nih. Ini warna sebenarnya, ini warna interferensinya. Yang dilihat juga warna. Oke, itu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, berikutnya Apa? kita masuk ke perawakan atau bentuk kristal. Jadi sering disebut sebagai habit. Ya, jadi bentuk luarnya gitu. Ya. Coba saya ini ke Anda nih sekarang nih. Stop. Share screen saya coba pin. Nah, ini. Kelihatan nggak kotak kacamata saya? Apa bentuknya menurut Anda? Bentuknya apa? Persegi panjang, Pak. Persegi panjang. Persegi Yang panjang, Pak. benar. Persegi panjang yang gini saja mungkin nih. Kamu lihat nih. Kalau begini, nih, kan Anda lihat 3 Balok, dimensi Pak. nih. Apa? Balok. Balok. Balok, Kalau yang Pak. begini, Persegi panjang, Pak. Persegi panjang, Pak. kalau yang begini, Kubik, Pak. kubik. Benar, kubik. Kotak, Pak. Persegi. Atau bujur sangkar kalau Anda mau gitu kan. Sudah? Nah, itu adalah bentuk dari benda ini. Ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemudian kembali ke bentuk, perhatikan, bentuk itu adalah kenampakan ya, muka dari kristal bisa. Kenampakan mukanya tadi prismatik panjang, segi empat, ya, balok dan lain-lain ya, atau apa namanya tabular dan lain-lain ya, dendritik itu adalah ya, itu adalah bentuk. Nah, bentuk-bentuk itu harus Anda lihat nantinya. Sudah? Oke, misalnya gini, prismatik begitu ya bentuknya prisma, atau misalnya Anda prismatik panjang misalnya. Ya, atau di piramidal begitu bentuk segitiganya. Nah, nanti bentuk-bentuk itu akan terlihat. Kalau yang begini misalnya, sudah terlihat belum ya? Sebentar saya ini. Oh, belum ada PPT-nya. Saya ulang lagi nih, belum ini. Oh, sebentar. Remove. Saya ulang. Nah,
Oke, sudah terlihat? Di bentuk-bentuk itu yang tadi itu, ya, bentuk tadi balok, persegi empat panjang, ya, persegi empat, ya, dendritik dan lain-lain biasanya itu, ya, misalnya ini, ya, prismatik, ini misalnya prismatik panjang, ya, ini misalnya di piragonal. Kalau Anda sudah kelihatan? Kalau yang ini, menurut kamu bentuknya apa? Kubik langsung. Kalau ini tahedral boleh, ya. Kalau yang ini Hexagonal prisma, Pak. heksagonal. Kalau yang ini Tabular seperti buku. tabular, ya. Kalau yang ini menjarum, ya gitu tuh bentuk-bentuknya. Nah, saya tanya sekarang, kalau Anda punya bentuk cube, bentuk mukanya nih, dan dia punya sumbu 3 sama panjang dan saling tegak lurus, sistem kristalnya apa? Ini nggak dipelajari lagi sistem kristalnya. 3 sumbu sama panjang dan saling tegak lurus. Sistem kristalnya kubik atau isometrik. Kalau kemudian ini juga sama, 3 sumbu sama panjang dan saling tegak lurus. Sistem kristalnya Pertemuan tahun nih. 3 sumbu sama panjang dan saling tegak lurus. Apa sistem kristalnya? Ini juga sama, nggak dipelajari. Isometrik, Pak. Isometrik. Sekarang sama nggak bentuk antara kubik dengan ini? Padahal sistem kristalnya sama. Ya dia bentuk kan? Iya, karena tadi bentuk mukanya, penampakannya, sistem kristalnya bisa sama. Jelas? Sama juga dengan pletohedron ini, kalau dia 3 sumbunya sama panjang dan saling tegak lurus, ya tetap aja isometrik namanya. Tapi bisa bervariasi bentuknya. Jelas? Nah, bentuk-bentuk itu yang nanti Anda akan lihat. Coba ya. Oke, berikutnya. Nah, ini bentuknya apa nih? Pirit nih. Nih, bentuknya apa? Kubik. Tuh, bisa ya? Lihatnya. Oke, yang ini sekarang bentuknya. Garnet. Apa? Ada tulisannya. Tahedral, Pak. Oktahedral. Tapi sistem kristal sama dengan tadi yang bentuk kubiknya. 3 sumbu saling panjang dan saling tegak lurus. Sudah? Oke. Kenapa saya ini? Oke, sebentar. Sudah ya? Kelihatan lagi? Ya, Pak. Ya, tuh. Pak. Lihat tuh, garnet kayak gitu. Nanti Pak Irvin ada sampel garnet nggak? Ada, Pak. Tunjukin nanti ke mereka. Bentuknya Ya, kubik. gimana sistem kristalnya isometrik, tapi bentuknya oktahedral. Ya. Oke, nih bentuknya yang pleti atau tabular atau boleh Anda berlembar, boleh gitu ya. Ya, yang oktahedral. Ini yang pleti, udah kelihatan? Oke. Iya, Pak. Ini yang globular. Udah kelihatan? Kayak telur gitu. Telur cecak mungkin ya. Bukan telur ini. Telur puyuh mungkin. Udah. Nah, macam-macam nanti bentuk-bentuk itu. Ada yang dendritik dan lain-lain ya. Dan seringnya di alam itu berupa agregat ya. Tidak hanya satu ya. Jadi agregat gitu. Nah, agregat itu ada yang fibrous dan lain-lain. Nanti ada istilah yang disebut sebagai masif. Kalau Anda perhatikan nih masif nih. Jadi kristal yang masanya tidak memperlihatkan individu yang tertentu. Masif aja. Jelas?
Ada pertanyaan? Bentuk atau perawakan? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Oke, lanjut lagi. Ya, kita lihat sifat yang lain. Ya. Oke, ini misalnya ada lamelar, ya, ada bentuknya seperti bladed, ada asilular, ya, menjarum, ada lentikular. Itu nanti Anda lihat. Jadi sangat tergantung dari kristalnya. Ya, ya, oke. Nah, berikutnya kekerasan. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, ya. Nah, kekerasan itu kita ya atau kekerasan itu biasanya berkaitan dengan apa namanya unsur kimia. Ya. Jadi mineral-mineral yang ada unsur airnya atau disebut sebagai mineral hidrus itu relatif lebih lunak biasanya dibandingkan yang tidak anhidrus. Contohnya apa? Misalnya Anda punya apa namanya karbonat gitu ya, sulfat atau fosfat Anda bandingkan dengan yang olivin dan lain-lain. Ya. Jadi kekerasan itu istilahnya adalah ketahanan muka kristal itu terhadap kikisan atau goresan. Jadi otomatis pada saat Anda ingin mengetahui kekerasan mineral itu, gores saja muka kristal itu dengan apa? Dengan kuku, dengan jarum baja, dan lain-lain. Atau dengan antar mineralnya. Yang satu dengan lain. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Ya. Pak. Kekerasan itu kita menggunakan skala Mohs dari Pak Mohs yang buat. Ini skala Mohsnya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. 1, talc. 2, gipsum. 3, kalsit. 4, klorit. 5, apatit. 6, autoklas. 7, kuarsa. 8, topas. 9, korundum. Jadi korundum tuh ruby, safir tuh dia 9 tuh. Yang paling keras adalah intan. Jadi kita bisa menggunakan alat sederhana sebenarnya, ya, kuku kita atau paku baja, ya. Jadi pisau juga dipakai itu. Kuku itu adalah 2,5, ya. Kemudian pisau itu adalah 5. Jadi kalau kita gores itu berarti dia di bawah 2,5. Tapi kemudian kalau kuku kita kegores gitu, kemudian pisaunya nggak kegores, berarti dia 2,5 sampai 5,5. Tapi kalau Anda ingin ini ya, ada alat yang spesial tuh yang apa jarum mungkin baja gitu yang masing-masing punya kekerasan tuh sehingga Anda bisa ukur. Ya. Nah, sudah balikan ya. Kekerasan berhubungan dengan komposisi kimia tadi sudah katakan mineral hidrus itu biasanya kurang keras dibandingkan dengan yang anhidrus. Ya, kekerasan tidak sama dengan kekuatan katanya. Ya, mungkin dia kuat tapi hatinya nggak keras gitu sehingga bisa nangis gitu. Mungkin itu gitu ya. Oke ya. Nah, lihat nih. Sudah kelihatan? Skala Mohs? Sudah, Pak. Ya, nah ini. Jadi ternyata untuk intan itu dia tidak pernah mendekati 10 kekerasannya. Selalu dia mendekati atau tidak pernah dia pas 10, tapi dia akan eksponensial menuju 10. Mudah-mudahan sudah jelas. Itu mengapa intan itu masih bisa diolah, ya. Meskipun katanya paling keras. Nah, ini contohnya yang Anda pakai ya. Kuku 2,5, kemudian apa namanya? Jarum baja itu adalah 5,5 dan lain-lain. Anda boleh pakai untuk ininya, kekerasan. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas, Pak. Oke, Jelas, Pak. lanjut lagi. Yang berikutnya adalah kelenturan. Jadi kelenturan itu banyak istilah nantinya, ya. Misalnya ya malleable gitu. Dia bisa dipipihkan tanpa mudah patah. Misalnya emas, perak, tembaga itu kalau Anda punya kabel tembaga itu mudah dipipihkan gitu tanpa patah atau hancur. Betul? Ya. Betul, Nanti Pak. ada sektil, dia mudah diserut pakai pisau. Nanti ada fleksibel, fleksibel biasanya dibengkokkan, ya, tetap bengkok, ya. Tembaga soalnya itu fleksibel pada saat gaya yang tidak ada tetap bengkok. Tapi kalau dia dibengkokkan, gaya yang juga nggak ada kembali lagi.
itu namanya elastis. Ya, nanti ada ductile, nanti ada brittle gitu ya. Itu adalah istilah-istilah yang dipakai untuk kelenturan. Nanti ada coba per mineral. Ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bidang belah, parting atau rekahan. Apa yang dimaksud dengan bidang belah? Jadi bidang belah itu adalah kemampuan dia untuk pecah atau membelah gitu melalui bidang datar, bidang planar. Jadi kalau Anda punya suatu mineral yang ada bidang planarnya, itu sebenarnya bidang belahnya dia. Jelas ya? Nah, biasanya bidang belah itu ada yang halus, ada yang ada yang sempurna, ada yang jelas dan baik. Kadang-kadang kita nggak bisa. Sehingga kita lebih suka mengatakan pada saat mendeskripsi, kita akan pakai dia belahannya berapa arah. Ya, contohnya ini. Perhatikan. Belahan akan ditunjukkan oleh garis-garis yang sejajar. Oh, sebentar, ini kenapa ini ya? Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Ya, Sudah, Pak. Pak. Ya, kelihatan nih. Ini garis-garis sejajar. Nah, warna hijau ya. Itu belahan satu arah gini. Sudah? Berikutnya lihat lagi, ada yang begini. Oh, dua arah belahannya. Yang ini berikutnya ada lagi ini sejajar. Nih, ya, sejajar. Oh, tiga arah belahannya. Bisa? Kenapa bisa? Bisa, oke. Kalau yang ini, yang saya lingkar ini, belahannya berapa arah? Belahannya berapa arah? 3. Tiga, oke. Dua atau tiga? Dua atau tiga? Lihat nih, satu yang begini nih. Kelihatan? Satu yang begini, dua. Sudah? Anda nggak lihat yang ini. Ah, yang ini. Ada nggak belahannya? Ada? Ada, Pak. Ada Satu, dua, tiga? Tiga. 3 Pak. Sudah. Yang ini, berapa belahannya? Berapa belahannya? Dua, Pak. Dua. Yang benar, dua. Oke, perhatikan yang bilang dua nih. Ini satu nih, red belahan ke sana kan. Ini ya belahan ini sama dengan ini. Jelas? Kamu lihat di sini satu arah, ini satu arah. Kalau di sini ada belahan nggak? Kalau ngeliat dari sana, lihat dari sana, ada belahan nggak? Tidak Pak. Tidak. Jelas? Jelas Pak. Oke, ada pertanyaan. Jelas, Ya, Pak. benar nggak ada ya. Sekarang, nah, salah satu yang kita bisa pakai untuk membedakan mineral seri bowen adalah belahan. Nah, belahan di beberapa mineral itu dia sangat tergantung adanya ikatan van der Waals. Jadi kalau Anda ingat lagi ya tadi ya, ikatan yang begini ini akan punya belahan nih. Ini karena dia ada, jadi bisa dicongkel nih, jadi belahannya kan begitu tuh. Ya, bukan begini belahannya, bukan begini, bukan. Tapi belahannya akan mengikuti yang begini. Jelas? Oke, kita coba akan lihat sekarang di mineral membedakan. Sudah kelihatan? Membedakan Hornblende dengan piroxen. Di mana pernah Anda mendengar kata-kata Hornblende atau piroxen? Di mana? Selama kuliah? Mineral Hornblende, piroxen, di mana pernah dengar? Ah, jangan ngomong batuan beku, orang kamu belum belajar batuan kok. Di mana? Pernah dengar Derek Bowen? Ada kata-kata piroxen? Ada nggak? Halo? Pak. Ada, Pak. Ada nggak? Kalau Ada, Pak. Hornblende? Ada nggak? Derek Bowen Ada, Hornblende? Pak.
Ada. Ya. Jadi kita coba nih bedakannya. Oke, kita lihat sekarang yang hornblende. Saya coba lihat bentuknya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segi berapa? Segi 6, Pak. Segi 6. Yang piroksen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Segi berapa? Segi 8, Pak. Segi 8. Kita lihat belahannya sekarang. Yang piroksen, belahannya akan sejajar dengan belahannya nih. Kuning, saya tulis kuning. 1, 2. Dah? Oke. Yang hornblende, saya akan gambarkan dengan warna hijau. 1, 2. Sama-sama belahannya dua arah. Apa yang membedakan belahannya? Apa yang membedakan? Sama-sama dua arah. Antara hornblende dengan selain bentuk tadi, hornblende segi 6, piroksen segi 8. Sudut belahan, Pak. Kalau hornblende sudut belahannya gimana sudut belahannya? Kalau hornblende sudut apa namanya itu? Sudut apa namanya? Halo? Wah, ini Anda nggak terlalu perhatikan nih. Nih, kelihatan nggak saya? Kalau begini, sudut apa namanya? Pernah dengar sudut lancip dengan tumpul nggak? Benar, Pak. Iya. Sekarang kalau dia begini, masih lancip tumpul, sudutnya berapa nih? Jari saya. Bukannya siku-siku. Bisa? Oke, kita kembali coba. Ini terlihat nggak ini saya? Jangan-jangan nggak terlihat lagi ya. Halo? Terlihat nggak gambarnya? Belum, Pak. Oke, tadi tangan saya terlihat kan? Kalau saya terlihat nggak? Sekarang kamu Iya, lihat Pak. di piroksen. Sudutnya gimana? Lingkaran biru, hijau. Siku-siku atau lancip tumpul? Mendekati siku-siku atau lancip tumpul? Siku-siku, Pak. Siku-siku. Siku-siku, Pak. Sekarang kalau dia hornblende, belahannya siku-siku atau lancip tumpul? Lancip tumpul, Pak. Itu yang membedakan sudah. Dari seri Bowen yang ada berapa, 6 atau 7 mineral, Anda sudah bisa bedakan antara ini. Jadi kalau nanti Anda ketemu mineral yang bentuknya begini, sorry, ini, ya perhatikan ini, 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 segi berapa? Segi berapa nih? Ya, 6. Kalau Benar, 6, Pak. ketemu begini, segi berapa? 8, Pak. 8. Kalau ada belahannya begini, tegak lurus dia. Dua arah tegak lurus. Kalau ini belahannya dua arah sudut lancip. Lancip tumpul. Oke. Ini yang benar ya. Yang ini, yang sekarang panah ini, mineral apa? Hornblende, Pak. Hornblende. Nih, hornblende. Kalau ini, mineral apa?
Yang pernah dua. Piroksen. Piroksen, Pak. Dan Bisa membedakan horipin dengan horblend dengan piroksen atau ampibul dengan piroksen. Bisa? Bisa? Nah, sekarang kalau saya lihat dari sini sekarang. Saya lihat dari sini nih. Nah, kan bentuknya begini. Persegi panjang kan? Betul? Belahannya berapa arah? Berapa belahannya? Satu arah. Sekarang saya tanya, horblend atau piroksen? Kalau persegi 4. Horblend? Bisa nggak? Kamu lihat nih, saya tunjukin horblend di sini nih. Nih, persegi 4 nih. Nih, saya buat begini nih. Belahan jadi satu arah. Sudah? Nih, ini juga saya lihat di sini nih. Belahan satu arah. Oh, maaf. Ya. Sorry, saya bagusin mungkin ya. Nih, lihat dari sini. Persegi 4. Belahan satu arah. Nah, itu ya. Aduh, ini agak susah saya nih. Ini juga lihat dari sini, ini persegi 4 juga. Nah, terus gimana bedakannya? Kalau dia prismatik, persegi 4, satu arah. Kamu akan sebut apa? Horblend atau piroksen? Horblend atau piroksen? Sebut apa? Ya, nggak usah ragu lah. Horblend, garis miring, piroksen, tanda tanya. Kedua pilihannya itu. Bisa ininya. Halo, kelihatan nggak gambarnya? Iya, Kelihatan, Pak. tapi kalau nanti bentuknya segi 6, belahan dua arah lancip tumpul, Anda sebut apa? Horblend atau piroksen? Horblend. Horblend, Pak. Kalau bentuknya segi 8, belahan belahan saling tegak lurus, horblend atau piroksen? Piroksen. Piroksen. Sudah. Sekarang coba kita tes Anda. Ya. Kita lihat ke YouTube lagi. Oke. Udah, kelihatan? Bentuk kelihatan nggak? Nggak Kelihatan. terlihat kan? Belahan kelihatan nggak? Nah, sekarang saya tanya, horblend atau piroksen? Horblend. Kenapa horblend? Karena sudutnya lancip kan tuh. Belahannya berapa arah? Belahannya berapa arah? dua, Pak. Dua arah. Betul? Betul, Pak. Bisa? Bisa ngikutin? Betul, Pak. Bisa. Iya. Oke, sekarang saya ajak Anda lihat di batuan sekarang. Ini dial, oke ya. Sekarang saya tunjukkan Anda di batuan nih. Oke, sebentar. 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 Felsik. Edit.
Belum saya ini. Nah, terlihat gambarnya. Iya, Pak. Ya Ada Pak, yang sudah melihat terlihat Pak. bentuk segi enam nggak? Serius, kamu lihat dulu yang benar. Diperbesar jika perlu kalau dia pakai HP. Kamu lihat segi enam nggak? Coba kamu perbesar yang ini. Kelihatan selingkaran hijau? Segi enam nggak itu? Kelihatan Pak. Segi berapa? Segi berapa? Segi 6 Pak. Segi enam betul? Iya Pak, Bukannya gambar agak dia. Kamu memanjang. lihat yang sejajar. Ini sejajar nih, ada yang gini. Sudah ada yang begini sejajar. Sudah ada yang begini sejajar. Ada yang begini sejajar kan dengan ini kan? Ada yang begini sejajar. Ada yang begini. Segi enam nggak? Iya Pak. Horblend atau piroksen? Horblend, Pak. Sudah, bisa kan? Pak, belahannya mana? Ya jangan dipaksa untuk keluar belahan. Jelas? Iya Pak. Iya, Pak. Bisa bedakan antara horblend dengan piroksen? Bisa Pak. Bisa, Iya. Pak. Nah, kalau dia, Pak, yang begini nih, kalau saya nih, yang begini nih, yang saya lingkarin sekarang nih, lingkaran merah ya, yang ini. Bentuknya gimana? Kok lingkaran ininya belum ya? Yang ini, lingkaran merah sekarang nih. Nih, bentuknya segi 6 atau prismatik panjang? Horblend atau piroksen? Kenapa nggak horblend? Kan bisa. Prismatik panjang juga horblend. Paham nggak kamu? Kayaknya nggak paham nih. Ya, oke, saya stop lagi. Balik lagi ke kuliahnya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Kalau kamu pandang dari sini, nih, tulis nih kamu pandang dari sini. Kamu pandang dari sini. Horblend maupun piroksen bentuknya apa? Segi 6, segi 8, atau prismatik? Segi 4, ya prismatik kita sebut, segi 4, segi 8, atau segi 6? Cara Segi 4 pandang Pak. segi Prismatik. 4. Berarti horblend bisa nggak segi 4? Bisa Pak. Piroksen bisa Bisa, nggak Pak. segi 4? Bisa juga Pak. Iya, Juga, tergantung Pak. cara memandang kita kan. Betul nggak? Nah, saya tanya kemudian sekarang, balik lagi ke batuan yang tadi. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, yang ini tadi segi apa? Segi berapa? Segi 6 Pak. Segi 6. Enam, Pak. Piroksen atau horblend? Horblend, Pak. Horblend, Pak. Horblend. Kalau yang kuning sekarang nih, segi 4, segi 6, atau segi 8? Pak. Prismatik Pak. Prismatik, segi 4. Ya, segi 4 panjang. Piroksen atau horblend? Bisa kedua-duanya Pak. Bisa kedua-duanya. Horblend, Pak. Nah, kok kenapa lagi jawabnya piroksen mungkin nggak? Mungkin, Pak. Nah, sekarang kenapa kamu jawab itu horblend? Siapa yang jawab horblend tadi? Saya, Pak, Kenapa? Kenapa kamu bilang horblend? Bisa, menurut bisa pemahaman benar. saya karena iya, Pak. Bisa benar, kamu benar. Kenapa kamu jawab horblend? Kan saya ingin tahu alasannya.
Ya Pak, alasan saya karena rem pertama itu kan ada eh, persekianan, jadi kemungkinan jadi satu batuan, jadi ini merupakan hybrid Pak. Oke, itu jawaban yang benar tuh. Ya, dari dua pilihan itu, iya bisa hornblende, bisa piroxen. Tapi karena di batuan ini kita sudah tadi lihat ada yang segi 6, jangan-jangan ini adalah juga hornblende yang cara potongnya berbeda. Bayang nggak? Benar jawaban teman kamu tuh. Bisa. Ya, ini hornblende Pak. Tapi cara mandangnya, cara motongnya beda Pak. Sehingga persegi 4-nya yang muncul. Jelas? Untuk kasus batuan ini. Jelas Pak. Jelas ya? Oke. Ya, itu yang saya ingin arahkan. Mudah-mudahan jelas tuh. Jadi bentuk sangat tergantung kenampakan permukaannya. Ya, kalau bisa 3 dimensi akan lebih bagus. Jelas? Oke, Jelas, mudah-mudahan Pak. jelas ya. Oke, berikutnya ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, berikutnya fracture. Ya, fracture biasanya kita berkaitan dengan ini. Nah, pernah lihat pecahan atau rekahan seperti begini? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Benar, Gimana? Pak. Kelereng, Di Pak. Ah, kelereng kan? Ini yang disebut sebagai conchoidal fracture. Biasanya pada kuarsa, pada gelas, ya, kelereng gelas itu pada apa yang sering disebut fracture, ada fracture begini adalah di olivin. Anda sudah bisa membedakan kuarsa olivin dengan yang lain nih. Dia nggak akan punya belahan tapi punya fracture. Jelas? Conchoidal fracture namanya. Nanti ada lagi yang apal segala macam, Hackley, Unhaven, tapi kita seri bawon dulu targetnya, conchoidal fracture. Sudah? Oke. Yang berikutnya ada namanya parting. Jelas. Jadi parting itu dia akan membelah, nggak kelihatan dulu belahannya, samar-samar begitu. Kalau ditekan, baru dia membelah begitu. Nah, kita nggak akan lakukan itu karena hancur mineral. Jelas? Parting namanya. Oke, coba kita lihat. Jadi parting itu biasanya kenampakannya seperti ini. Ya. Oke, sebentar. Kita lihat dulu. Oke, tunggu. Tuh nggak sini ya, sebentar. Bukan video ya. Maaf, saya salah. Parting ya. Oke, sebentar. Oke, kelihatan udah Sudah, Pak. ya. Anda nggak akan samar-samar kelihatan. Kesannya di sini adalah ya ada yang begini, ada garis-garis begini. Oke, kelihatan nggak warna kuning itu? Oke. Nah, kalau dia ditekan begini ke sana, tekan ke sana, dia akan pecahkan ke sana nih. Ya, itu yang terjadi pada korundum atau ruby nih. Contohnya ruby nih. Contohnya adalah di ininya, saya tunjukkan sekarang di videonya. Sudah kelihatan videonya? Sudah, Pak. Ya. Nah, sudah, ini Pak. tuh, Anda perhatikan nih. Ini empat-empatnya ruby. Ini yang ditegak begitu, yang lainnya yang ininya ke arah partingnya. Ya. Jadi diletakkan di arah ininya, di atasnya. Nggak kelihatan kan ada belahan kan? Betul nggak? Betul? Betul, Pak. Kalau dia ditekan begitu, baru dia pecah akan seperti yang di bawahnya, seperti alasnya itu. Dia akan seperti begitu. Seperti Anda punya timun yang dipotong, disisir begitu. Nggak kelihatan tuh belahannya. Ya, itu disebut sebagai parting. Ya nggak mungkin kita pecahkan ininya kan ya, kita belahkan, tekan begitu kan hancur mineralnya.
Jadi nanti cukup belahan dengan fracture aja, dengan belahan dengan rekahan sebagai pembeda mineral-mineral. Jelas? Oke. Iya, Pak. Bentar ya. Nih. Bentar, saya stop dulu sebentar. Bentar, tunggu sebentar ya. Bentar ya. Ini karena saya bertamu nih ke tempat orang. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ya, lanjutin lagi. Nah, densitas. Anda pernah mengukur densitas? Oh, sebentar. Kok ini kenapa ada? Ini ada videonya nih. Klik. Pernah mengukur densitas? Halo? Berat jenis pernah mengukur? Pernah? Nah, nanti Anda akan lakukan pada saat Anda mengukur ya. Densitas itu, nah, nih. Jadi berat. Jadi emas itu coba Anda cari berapa? Specific gravity dari emas. Coba Anda cari. Berapa? Berapa? Halo? Terdengar nggak suara saya? 19,3, Pak. Nah, 19,3. Coba kalau pirit berapa? Pirit berapa? 5 gram per sentimeter kubik, Pak. Nah, 5 gram per sentimeter kubik ya. Ya, oke ya. Nah, itulah bedanya emas dengan ini. Jadi kalau orang mendulang emas itu, dia akan bisa pisahkan kan antara emas dengan pirit dengan goyangan tertentu kan? Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Iya, Tuh Pak. makanya nggak boleh Iya, Pak. sembarangan goyangnya mendulang emas itu agar emasnya nggak hilang. Jangan juga pelan-pelan, nanti campur dengan pirit. Sudah? Jadi kita punya specific gravity. Caranya gimana kita mengukur specific gravity itu? Adalah menggunakan larutan ya tertentu. Misalnya Anda punya aseton. Nih, perhatikan specific gravity asetonnya. Kuning, kelihatan kan? Kelihatan asetonnya? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Oke, sekarang kalau kita punya mineral-mineral ini, kelihatan? Kuarsa, feldspar. Sudah? Anda masukkan ke aseton. Dia akan gimana? Ke larutan aseton. Gimana? Gimana? Mengapung, melayang, tenggelam. Tenggelam, Pak. Tenggelam. Nggak bisa dibedakan kan?
Sekarang saya minta Anda masukkan lagi mineral ini ke bromofob. Siapa yang ngapung? Yang ngapung siapa? Bapak. Anda masukkan lagi quartz, feldspar, kalsit, turmalin dengan garnet itu yang punya specific gravity, masukkan ke bromofob yang specific gravity-nya sekian. Siapa yang mengapung? Mineral apa yang mengapung? Lihat nggak ininya? PPT-nya? Halo? WhatsApp, Feldspar, dan kalsit. Oke. Turmalin dan garnet akan Tenggelam, Pak. Akan tenggelam. tenggelam, Pak. Sudah bisa terpisah kan? Sudah? Lanjut lagi. Anda masukkan sekarang turmalin dengan garnet ke dalam methylene iodide. Siapa yang akan tenggelam? Garnet, Yang Pak. tenggelam cuma garnet, Pak. Sudah, nanti dapat garnet tuh membedakannya. Jadi specific gravity itu yang nanti akan dipakai Anda mencari anomali di bawah permukaan. Tapi harus Anda tahu apa yang ada di bawah itu. Kalau kemudian ada kuarsa, feldspar, kalsit itu Anda akan pakai standarnya berapa? Oh, saya pakai 3,2 ininya. Sehingga yang di mana ada batuan yang ada garnetnya atau mineral garnetnya ada di bawah tanah, ketahuan akan sebagai anomali karena dia punya 4,25 ke geofisikanya. Jelas? Jelas, Pak. Oke, itu kira-kira pemakaian gravity. Ya, nanti Anda akan lebih jago lagi pakai gravity. Saya tidak akan jago ya. Kemudian kemagnetan. Jadi kemagnetan itu berkaitan dengan adanya elektron karena biasanya ya. Jadi elektron itu yang bisa akan ya berpindah dan lain-lain hilang begitu ya sehingga kemagnetan juga hilang. Kalau Anda punya magnet, Anda bakar hilang dia. Anda punya magnet di kulkas gitu ya sebagai apa namanya hiasan di kulkas Anda sering jatuhkan kemagnetannya hilang tuh ya dan juga tergantung dari arah spinnya daripada ininya. Jadi kalau dia banyak ininya ya yang tidak ada spinnya dia akan kemagnetan tinggi. Ya, jadi kemagnetan itu biasanya kita ukur sebagai paleomagnetik. Di batuan beku biasanya diambil atau batuan kristalin. Jadi kita bisa mengukur misalnya Ambon apakah pernah selama masa geologi, zaman geologi itu dia pernah berputar misalnya arah dengan jarum jam berlawanan dengan mengambil sampel-sampel batuan beku vulkanik, terutama batuan beku yang halus dari gunung api yang membeku pada saat dia terbentuk. Sehingga dia akan mengikuti arah magnet dari bumi pada saat itu. Itu kemagnetan. Dan Anda juga tahu kan, ada ferromagnetik, ada paramagnetik, ada diamagnetik. Nanti itu akan Anda pelajari lagi. Ya. Oke, yang berikutnya adalah berkaitan dengan resesivitas. Resesivitas selain dia mineralnya juga dalam batuan itu juga ada unsur air yang berpengaruh. Ya. Resesivitas berkaitan dengan hambat listriknya. Ya. Jelas ya? Oke, itu Jelas. ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bu Absah dengan Pak Ervin ada tambahan? Cukup jelas Pak. Jadi dari saya belum ada Pak. Ya, ya, mahasiswa silakan ambil PPT-nya ya, sudah saya upload biasanya ya. Tolong pelajari, sewaktu-waktu kan saya berikan quiz. Ya, Baik, Pak. baik ya. Mahasiswa ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Jelas, Pak. Sebentar. Oke, silakan buka kameranya. Saya akan ambil fotonya. Kemudian ketua kelas nanti buat jurnalnya. Oke, udah? Siap-siap saya ambil. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Saya pindahkan ke
Oke, masih terus. Oke, sudah. Baik, jika tidak ada, bulannya saya tutup. Selamat sore waktu Ambon ya. Baik, Ya, nanti Pak. kita akan Recording lanjutkan stopped. minggu depan. Terima Ya, kasih masuk selamat semua. sore, Terima Pak. kasih Bu Hafsa, Pak Ya, Evin. terima kasih juga, Pak. Oke, Terima ya, kasih. saya tutup ya. Ya, Pak. Oke, Baik, yo. Pak. Ya, Pak, baik Pak, terima kasih. yo. Pak.